baik. Jadi kita mulai kuliah ya. Mohon maaf terlambat. Terus kuliah ini kita kan kuliah tambahan ya. Jadi silakan kalau ada kegiatan tidak bentrok kuliah tambahan kita ini, silakan di absen, isi izin masuk ya. Orang yang masuk di virtual ini. Jadi adik-adik bisa di absensia itu kan bisa izin atau apa, kalau sakit juga di situ ya. Tapi semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, kita mulai adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sudah menjelang siang ini ya. Jam 8.36 ya. Pertemuan kita kali ini kita lanjutkan dengan relay diferensial kita kemarin ya. Karena relay itu pada dasarnya adalah relay yang mencari selisih antara suatu masukan dan keluaran. Ya. Sehingga yang digunakan terutama adalah rumus Kirchhoff arus ya. Kalau kita melihat yang di diferensial, yang cari selisihnya itu adalah arus ya. Namun tidak menutup kemungkinan juga kita menggunakan hukum Kirchhoff tegangan ya pada penggunaan yang kemarin kita menggunakannya LC, line trap, LT line couple ya, karena kita menggunakan inputan masuk ke relay itu ya, ada relay berdasarkan kita menggunakan saya pakai gini bisa ubah tidak ini, tunggu ya. Ya, kita bisa menggunakan ini CT ini ya. Tapi sebelumnya supaya saya gambarkan, dicari dulu ya. Paint. Ya. Ya, saya sharing ke adik-adik, sharing aplikasi Windows Paint ya. Dan apa ini itu ya. Ada 3 pen di sini. Saya ulang. Stop. Ya, bisa kelihatan ya adik-adik. Ada saya screen. Oh, belum direcord. Ya. Kelihatan saya punya pen ini ya. Oke, di sini sudah kelihatan adik-adik ya. Jadi saya gambar di sini ada ya. Kita punya tolong bicara saja ya, karena saya tidak saya membuka layar pen di sini ya, jadi saya tidak melihat adik-adik chattingannya ya, chatnya. Jadi di relay diferensial kita itu kan kemarin ada suatu peralatan yang kita cari masukan ya, masukannya ya, dan keluar ya, keluarannya begitu. Nah, kita mau bentuk dia menjadi satu yang CT yang kita ya, CT kita warnanya ya. Coba ini bisa ya, saya gambar CT begini ke sini ya, di sini juga CT-nya ya.
Kalau dari sesuatu itu yang sederhana saja, ya gampang itu kalau apa? Kalau dia tegangan antara masuk dan keluarannya itu sama, jadinya ya, sehingga arus relatif sama ya, jadinya masuk ke sini, ya harus masuk sama harus keluar. Ya, bagaimana kalau dia banyak anunya, ya masukannya atau keluarannya banyak. Di sini adalah masukan, ya ada lagi di sini, ya dengan juga kayak CT tambahan begini, ya untuk di sini yang di atas, untuk ini untuk di bawah. Nah, kita hubungkan bagaimana kemarin kita sedang kita hubungkan semua paralel. Ya, ini nanti ke sini. Ya, ini. Nah, jadinya kita hubungan tanpa itu nanti kita aja ini paralel. Nah, tapi ini kan CT-nya itu sama. Hah? Maksudnya sama, rasio CT-nya itu sama. Supaya jangan dia ya, ada lain konversi arus yang di primer itu ke sekunder. Ya, relenya ini. Relay begini. Ya, ya. Ya. Nah, sehingga adik-adik kita punya kalau bukan trafo ya enggak masalah ya, jadinya kita settingnya sama. Nah, bagaimana kalau trafo itu yang kita melihat di trafo? Nah, adik-adik lihat kan kalau trafo ini ya. Saya mencoba menggambarkan sendiri. Kita ini trafo 30 MVA, tegangan kerja 11,5 per 69 kV. Ya. Kemudian dari kita mau membentuk rangkaian relay diferensial ya, dan komponennya tentu. Ya, tentunya komponennya itu ada apa? Ada CT-nya, ya CT. Ya, CT masing-masing di fasa, ya CTA, CTB, CTC. Nah, karena ini fase ini kan kita secara umum di setiap tenaga kita seimbang beban kita ya. Apalagi ini di tegangan tinggi, jadinya keseimbangannya itu sangat besar sekali ya. Kalau di sisi tegangan rendah itu yang susah untuk dibuat keseimbangan bebannya. Nah, ini kita lihat apa? Ini trafo ya. Trafo ini kita hubung, ini trafonya ya. Ya. Kita hubung apa ini? Nah, Dede. Ya. Hubung di sini hubung Y. Di sini sudah ada gambarnya ya, delta Y. Ya. Sampai saat ini adik-adik harus bisa menggambar apa? Hubungan trafo itu. Ya, delta bagaimana, Y bagaimana. Kalaupun dia zigzag bagaimana, ya. Sehingga adik-adik bisa membuat gambaran yang utuh ya, gambar rangkaian pengawatannya kalau tidak buat ya, pengawatannya. Jadi hubungan-hubungan kabel-kabel yang akan kita gunakan. Ya, jadi ini Y ya, Y kadang-kadang dia ketemu ya, ya keluaran dari primer, trafo primer semua ini ya. Nah, ini delta sekunder kan dia terhubung semua ini ya. Satu sama lain berbentuk seri, bilitan-bilitannya nyatu dia berbentuk delta. Ini trafonya. Nah, tentunya kalau kita menggunakan relay diferensial di sini, kita harus
kan arus masuk sama dengan arus keluar gitu ya. Secara umum gitu tidak ada selisih. Jadi dalam keadaan normal tidak ada selisih, maka tidak akan ada arus yang masuk sama dengan arus keluar. Ya. Nanti ada gangguan jika arus masuk tidak sama dengan arus keluar. Nah sementara kalau trafo ini kan, kalau trafo ini 11,5 per 69 kilovolt kan tentunya lain arusnya di sini. Di sisi tegangan rendah ini dibanding tegangan tinggi. Ya, tentu arus di tegangan rendah lebih besar daripada arus di tegangan tinggi. Ya, sehingga kalau kita mau pakai secara umum peralatan relay diferensial kita, maka kita harus perhatikan rasio CT ini. Tidak boleh sama dengan rasio di primer dengan sekunder. Ya. Ya. Boleh ya di saluran ini ya. Ya tentunya kita lihat bagaimana cara kita agar arus di sini ya, misalnya di sini ya kita ambil ini contoh saja supaya langsung kita dapat menghitungnya. Jadi yang masuk itu adalah karena ini tegangannya rendah, ya tentunya kan arusnya kan ikan secara kan adik-adik dapatkan bisa dengan 30.000 ya, 30.000, 30 MVA, 30.000 kVA ya per akar 3 dari tegangannya 11,5 ya. Ya, itu yang kita dapat arusnya, arus yang mengalir di sini. Ya. Nah, pada saat full load ya 30 MVA. Untuk di sisi sekundernya kan sama 30.000 kVA dibagi akar 3, hanya tegangan yang beda. Ya, tegangannya tentunya 69 ini ya. Nah, sehingga arus di primer, ini arus di primer dan arus di sekunder kan berbeda dia. Ya. Nah, dengan perbedaan itu maka arus di sini kalau CT-nya sama nanti perbandingan 100 banding 1, misalnya di sini juga 100 banding 1, maka di sini akan menghasilkan sekian ampere, di sini sekian ampere, maka masuk nanti akan ada di sini ada selisih jadinya. Ya. Ada selisih. Nah, itu kan tidak diharapkan kalau dalam keadaan normal. Dalam keadaan normal ini relay ini bekerja, tidak akan bekerja kalau tidak ada gangguan di dalam komponen peralatan yang diproteksinya. Ya. Entah itu tidak ada bagaimana kalau gangguan di luar sistem, gangguan di sini di luar trafo, dia juga tidak akan bekerja. Karena dia tetap diferensial, dia tetap jadinya ya. Jadi relay ini relay yang egois istilahnya ya. Dia hanya mau bekerja kalau terjadi gangguan di dalam dirinya sendiri, di dalam daerah yang dilindungi. Ya. Ini ibaratnya kalau orang tetangga itu ada tetangganya masalah, tidak cuek dia. Nanti di dalam rumahnya sendiri baru deh bekerja gitu. Ya, jadi dia. Tapi karena egoisnya begitu, jadi dia betul-betul mempertahankan selisih berapapun ada gangguan di dalam dirinya, dia akan bekerja. Jadi dia tidak dipengaruhi oleh kejadian di luar. Ya, sehingga beberapa peralatan penting menggunakan relay ini sebagai sebagai peralatan proteksi utama. Ya, terutama di generator, di trafo, dan di motor-motor yang ukurannya besar. Ya. Kemudian untuk gangguan di bus, ya, bus bar. Oke, ini adik-adiknya. Sehingga ini kita sudah dapat arus primer, arus sekunder. Kalau adik-adik hitung berapa nilainya, kita lihatnya secara hitungannya.
Nah, tapi secara umumnya dulu dia harus, kita harapkan bahwa di sini tidak ada arus yang menyebabkan bekerjanya relay ini. Ya, gitu. Kalau dalam keadaan normal ya, sehingga apa? Nah, kita usahakan bagaimana caranya supaya arus masuk sini itu sama dengan arus yang ke sini, sehingga tidak ada yang ke atas. Ya. Ya, ini diusahakan arus yang ke sini, ya keluaran dari CT itu sama dengan di sini juga. Ya. Ya. Nah, tentunya ada beberapa tantangan untuk diterapkan ini. Pertama, ya tadi tegangan sisi primer dan sekunder yang kita mau proteksi itu beda. Nah, sehingga tentu arus di sini di primer dengan sekunder akan berbeda. Ya. Itu pertama arus berbeda ya. Ya. Pertama kita lihat. Tuh. Ya, pertama tantangannya itu pertama arusnya, ya, arus yang beda. Ya. Antara sisi masukan ya dengan keluaran, sehingga diferensial itu ya kita harus perhatikan. Yang kedua, samping arusnya lagi ada lagi ini lagi bentuk konfigurasi dari rangkaian hubungan dari ketiga kumparannya ini, ya hubungan trafonya ya bisa ya. Di AST kan adik-adik sudah bicara ya, hubungan-hubungan ini menggambarkan secara apa analisis aliran daya bagaimana. Ya. Nah itu tantangannya, dua tantangan ini. Kalau di busbar tidak ada ini, tidak ada perbedaan arusnya. Ya, ya arus tadi ini karena tegangannya tidak ada hubungan, beda hubungan di belitannya. Ya. Sehingga ini tidak menjadi tantangan. Ya. Nah, tapi kalau trafo antara keluaran dan masukan daripada trafo itu kita memproteksi dengan diferensial. Ya, Dek. Ya. Sehingga nanti dia akan berbeda. Ya. Ya, ini yang membedakannya. Sehingga bagaimana kita mencoba untuk membentuk relay pengawatan relay diferensial di sini. Ya. Oke, ya saya tutup hapus semua catatannya. Nah, yang kita lihat sini coba ya, Dedek. Di sini relay ini lagi yang kita lihat. Ini Dedek lihat ya. Arus di sini tidak sama dengan sini. Sehingga kita butuh perbandingan CT yang berbeda. Ya. Supaya nanti arus yang di sini kita harapkan sini. Nah, yang kemudian lagi hubungan antara CT ketiga CT ini juga berbeda dengan di primer dengan sekundernya dari trafo daya yang kita mau proteksi itu. Nah, ini karena di sini trafonya sendiri hubungannya Y delta, ya, Y delta, maka di sini kan arus yang mengalir di sini kan yang kita di saluran ini adalah arus IA, ya. Nah, sementara kalau kita di sini di saluran di keluaran dari trafo ini bukan IA, tapi karena dia adalah hubungan delta di sini, maka dia adalah IA kurang IC. Sini kan ya, sini ya, konversi tegangan ke sini menghasilkan IA ke sini. IA ke sini ada juga IA yang di sini pergi kurang IC yang kembali ke sini IC. Ya. Sehingga ini ada lihat sini dia kan ini IA. Ya, jadi kalau kita mau pakai langsung CT di sini tidak bisa karena ini arus yang mengalir sini bukan IA tapi IA kurang IC. Sementara di sini IA. Ya. Ya.
Sama juga di bawahnya tentunya ya IB, sementara sini IB kurang IA. Ya, ya karena di sini ya Kirchhoff di sini. Ya, IB itu yang kesininya adalah IB kurang IC karena ada yang ke atas. Ya, sama juga di sini. Nah, sehingga bagaimana? Nah, kalau di secara teori kalau di sini Y, maka CT-nya ini kita hubungkan secara apa? Hubungan apa ini, Dedek? Ya. Hubungan secara ini ke sini, ini ke sini, ke sini, sini ke sini, delta jadinya ya. Ini. Ya, CT ketiga CT-nya itu kita hubung secara delta. Nah, sementara di posisi delta ini kita hubung secara hubungan apa ini? Ya, CT ini, ketiga CT ini kita hubungkan secara apa? Ya, secara Y, ya, bintang, karena satu titik ketemunya sini ya. Nah, dengan demikian nanti ini IA ke sini, ke sini kurang IC, sudah IA kurang IC, sementara di sini karena di delta langsung saja harus di primernya itu sebanding dengan IA kurang IC di sekundernya ini. Ya, di sekundernya tadi CT itu sama dengan di primernya dari trafodaya. Nah, sehingga secara simbolik sudah sama IA kurang IC, di sini juga IA kurang IC. Ya. Nah, tinggal besarnya ya. Secara hubungan rangkaian sudah terpenuhi. Nah, tinggal besarnya. Besarnya itu nanti berapa nilainya? Ya, kita lihat cara untuk membuat pengawatan ini. Cek pembentukan rangkaian dan arus ya. Langkah pertama, asumsikan IA, IB, IC mengalir pada sisi Y menuju gangguan 3 fase atau beban maksimum. Ya, ada beban maksimumnya. Gunakan pedoman polaritas untuk aliran arus masuk keluar CT. Ingat juga ya polaritas di sini ya. Saya bilang kemarin waktu kita kuliah minggu lalu, kita harus memperhatikan polaritas. Ya. Apa polaritas itu yang kemarin ya, titik-titik di CT itu ya, di mana secara relatif dia positif dibanding yang lainnya ya. Ya. Yang kemarin ya kita lihat begini, ada di sini kita hitamkan di sini juga ya. Polaritas itu kalau di sini masuk, arus masuk di sini, maka di sisi sekunder dari CT ini adalah keluar. Ya. Ya. Polaritasnya itu, jadi arahnya sama, sehingga arus itu mengalir dari sini, ini mengalir relatif ya ke sini ya. Ya, jangan bentrok, ini terbalik ke sini. Nah, tentunya kan resultannya nanti akan naik kalau gitu. Enggak, jangan sampai ya terbalik. Ya. Ya, kita lihat lagi yang kedua ya. Slide yang kedua. Saya ambilkan dulu ya karena ini tidak bisa dimasukkan secara langsung ya. Ya, 02 ini sudah perhitungannya jadinya ya. Ya, Dedek tetap gambarnya, jadi pada saat kuliah kita daring ini tetap gambar di situ. Saya tidak ingin ya anak-anak STL itu tidak bisa gambar trafo, hubungan trafo itu. Ya, harus adik-adik bisa gambar ya hubungan trafo itu. Gambar di, jadi adik-adik itu oretan-oretannya di rumah itu gambar-gambar rangkaian khususnya STL jadinya ya. Ya. Hubungkan dia secara Y, delta atau siksa nanti. Ya. Kemudian setelah itu muncul relenya bagaimana?
sebelum CT-nya bagaimana, ya. Ya, gambarnya juga jangan asal saja ya. Gambarnya juga ada berbentuk jadinya. Ya. Nah, kalau kita mau gambarkan sederhana saja, ini kita lanjutkan. Langkah keempat, lanjutkan arus CT ke relay L5, telusuri arus di sisi delta trafo dan hubungan Y CT. Perhatikan kesamaan arah arus pada kedua CT dan pada relay. Nah, itu tantangannya Dede ya di trafo ini, sehingga lebih dibahas lebih mendalam dibanding pada komponen peralatan yang diproteksi oleh relay diferensial. Ya. Ya, sudah bisa mengerti itu kan jadinya sehingga itu. Nah, langkah pertama tahap ini mengikuti perhitungan arus, cek rasionya. Cek rasio yang kita mau perhatikan supaya apa? Supaya Dedek arus masuk itu ya, kita cek rasionya ya, rasio dari CT kita yang kita mau gunakan supaya arus masuk ya sama dengan arus keluarnya nanti. Ada pasti ada selisihnya ya karena tidak sama besar arusnya ya, sehingga CT-nya juga, rasio CT-nya juga itu akan berbeda yang kita gunakan. Nah, langkah pertama kita harus tahu berapa sih arus full load pada sisi primernya dan sisi sekundernya. Atau biasa kalau di trafo itu karena kita mana primer, mana sekunder. Nah, adik-adik di trafo itu mana primer, mana sekunder kalau trafo daya. Kita mau lihat berdasarkan apa? Ya. Kalau adik-adik lihat tegangan tinggi itu primer, tegangan rendah itu sekunder, enggak bisa begitu, ya. Ya. Apalagi sistem sekarang yang yang interkoneksi, sehingga biasanya tidak, kalau trafo sudah di sistem itu tidak lagi mana primer mana sekundernya ya, tapi mana sisi tegangan tinggi dan mana tegangan rendahnya ya. Karena boleh jadi trafo itu bisa jadi step up, bisa step down ya. Nah, pada saat suatu sistem, misalnya suatu sistem gardu induk 1 memberikan beban ke konsumen. Namun di situ ada juga konsumen yang punya pembangkit listrik. Pada saat nanti dia mengirimkan, konsumen itu bisa mengirimkan, ada pembangkitnya bisa mengirimkan masuk listrik ke jaringan PLN. Ya. Sehingga yang tadinya kalau kita step up kan dari tegangan, dari sumber tegangannya rendah menjadi naikkan ya, misalnya dari generator tegangannya kan masih rendah, dinaikkan ke tegangan untuk ditransmisikan, step up. Nah, nanti lagi setelah itu diturunkan. Nah, di sini trafo itu kita secara umum kita bilang sisi tegangan tingginya, mana sisi tegangan tinggi, mana sisi tegangan rendah. Ya. Karena boleh jadi step up, dia nanti jadi step down ya. Tergantungkan arah apa? Arah suplai daya itu. Ya, kalau trafo begini. Ya. Tegangannya 20 kV, satunya 150. Ya. Ya. Dalam keadaan suplai di sini, tegangan sini ke sini, arah daya ke sini, ya ini ada step down ya dari 150 ke 20. Tapi nanti suatu waktu bisa saja pembangkit di sistem 50 kV ini kurang sehingga ada pembangkit di sisi 20 kV yang suplai ke sini. Ya, ini jadinya step up jadinya. Ya, mana primernya, mana sekundernya kalau gitu. Nah, kalau biasanya kalau primer sekunder kita lihat dari sisi mana yang suplai daya. Kalau tegangan tinggi ke tegangan rendah, primernya di tegangan tinggi. Tapi kalau dari tegangan rendah ke tegangan tinggi, jadi sisi primernya di 20 kV.
Ya. Sehingga di sini melihat secara umum saja ya dia sisi tegangan tinggi full load ya di sisi low voltage tegangan rendah karena tegangan rendahnya 11,5 kV. Nah, sehingga dicari arusnya ya persamaan rumus tadi ini arusnya ya arusnya dapat 1506. Nah kalau di sisi tegangan tinggi juga dicari arusnya berapa. Ya, hanya 251. Ya. Tentu beda ya kalau kita langsung menggunakan CT yang perbandingannya sama, tidak bisa. Tentu ada selisih dia di sini yang masuk. Ya, dari sisi tegangan rendahnya 1500 lebih, ya sisi tegangan tingginya hanya 251. Ya, selisihnya berapa itu? 6 kali lipatnya, ya. Ya. 6 kali ya kalau secara langsung kita melihat 6 kalinya saja. Jadi CT kalau kita mau secara langsung ini mau ambil perbandingan berapa CT-nya ini ya di sini kita berikan 1 ya di sini 6 begitu ya. Ya di sini 6 kalinya ini 251 6 kali ini 1 kali ya. Ya, CT yang bagaimana yang mengeluarkan bisa begini jadinya. Ya, jadi kita pakai saja CT yang berapa? Ya. Ya, CT yang 100 1500 banding 1 ya di sini di sisi tegangan rendahnya dan di sini 251 banding 1 juga. Apa? Banding berapa? Banding 6 ya, banding 6. Ya, supaya nanti kalau 1500 di primer maka di sekundernya 1. Kalau sini 251 di sekundernya adalah berapa? Ya. Ya. Karena kita mau kan 1 ya, di sini 1. Di sini ya kita gambarkan dulu terapa ya supaya Adik lihat sini ya. Dari gambaran ini kita sudah dapat 1500. Kita ambil 1500 saja ke pembulatan. Nah, di sini yang mengalir itu adalah 250 ya, sini. Nah, kita mau CT. Buat CT di sini. Ya. Kita mau buat relay diferensial di sini. Masukkan dia di relay diferensial ya oret-oret beginilah Dede ya gitu ya kita inginkan berapa dihasilkan. Oh ini kita mau dulu yang ini sisi tegangan tinggi 1500 ini kita inginkan dia keluarannya 1 di sini ya jadi 1500 ya 1500 ya menghasilkan 1 jadi 1500 banding 1 di sini ya secara gampangnya ya. Oh 1 di sini juga jadinya kita mau inginkan keluarannya adalah 1 ya jadi di sini berapa kita pakai juga pakai CT yang perbandingannya 250 banding 1 ya, itu saja. Ya supaya dia sama 1 ini ya secara kalau kita melihat polaritasnya di sini polaritas di sini arus di tegangan rendahnya yang 20 kV ini 1500 pakai CT 1500 banding 1 keluar 1 di sini. Di sini juga kita pakai 250 banding 1 juga akhirnya sama jadinya ya 1 saja keluarannya. Nah itu. Kalau kita pakai CT yang sama di sini 1500 banding 1, di sini juga 1500 banding 1, maka keluarannya di sini berapa? Nah, 1/6-nya saja jadinya ya. Nah, kan tidak sama nanti.
Nah, kita usahakan yang di di sekunder CT itu sama arusnya. Ya, sehingga dia akan secara aliran arusnya dia akan muter di sini. Ya, saya pakai warna lainnya. Sini dia dari sini ke sini, satu kena satu sama ya, gitu. Ya, gitu. Gitu prinsip dasarnya. Kita usahakan. Jadi di sini terlihat jelas bahwa CT yang digunakan perbandingannya itu beda. Ya, untuk menselaraskan arus yang masuk dan itu yang kita inginkan kan arus yang masuk ke relay itu yang dipantau oleh relay itu sama jadinya ya. Kalau masuk keluarnya juga sama. Dia lihat relay itu ya. Karena relay itu tidak melihat trafonya ini dong harus ini dong, kan tidak pakai perasaan dia. Berapa saja ada selisih kecil pun kalau dia sudah ada selisihnya dia akan bekerja. Sehingga diusahakan kalaupun ada selisihnya itu harus bisa ada toleransinya, jadinya dimaklumi ditolerir. Ya oke. Kalau mau bertanya silakan di chat ya. Saya hapus lagi oretan-oretan itu. Nah, sini. Nah, sehingga ada lagi itu kan secara secara praktisnya kita begitu ya. Kalau perbandingan begini, induction perbandingan harus di primer begini, harus di sekundernya begini. Tapi ini kan baru arus secara jadinya Dedek? Secara umum jadinya ya, mesti arus masuk dengan arus keluar saja. Nah, kita pilih rasio CT ya, sesuai dengan e-floatnya ya. Kita lebih berpikir lagi, lebih jauh lagi jadinya ya. Tidak langsung kayak tadi ya. Tapi kalau langsung secara tadi tidak apa-apa, secara logika itu sudah benar begitu ya. Nah, tinggal kan biasa adik-adik ya, adik-adik anak teknik itu biasanya disuruh secara logika saja. Bagaimana kalau begini? Harus begini penyelesaian awalnya. Nah, nanti setelah lanjutan kan itu baru kita cari, kita hitung-hitung lebih mendalam lagi. Ya. Ada secara praktis. Nah, yang kedua pilih rasio CT sesuai dengan full load beban penuhnya. Secara praktek nilai diperoleh dari ya biasanya ada praktek-praktek secara rekayasa ya. Orang-orang yang kerja di Trafo menyatakan bahwa full load itu tidak pada kapasitasnya tapi 1/0,8-nya. Jadi bisa lebih. Jadi dia akan lebih full load-nya itu. Nah, ini biasanya karena Trafo itu dalam beberapa kasus bisa diberikan pembebanan lebih daripada 100% bebannya. Ya. Itu menjaga-jaga saja ya. Karena bisa terutama beban-beban yang sesaat saja dia bisa bertahan berapa. Apalagi Trafo buatan dulu itu biasanya lebih lebih kuat biasanya. Ada pembangkit listrik pernah kami PKL waktu saya mahasiswa, kapasitasnya 50 MVA. Tapi ternyata dijalankan sampai 60 MVA juga tidak masalah dia. Tidak ada dari suaranya, generatornya itu tidak berisik. Dari panasnya tidak timbul panas, tapi ya dari sisi tegangan apa semua tidak ada masalah. Ya, relay-relaynya tidak ada masalah sehingga dijalankan dengan berapa kali daripada kapasitas itu ya, 20% daripada kapasitas maksimumnya tidak masalah dia. Nah, ini ada juga jadi dimunculkan di sini. Jadi ini ya. Kapasitas ya, Dedek di sini jadi bisa ini diambil sebagai aturan dibagi 0,8.
Ya, sehingga bisa dia sampai yang tadi 1.500 jadi 1.882 ampere. Ya, dibulatkan saja ke 200 ampere. Nah, perbandingan tadi sudah ada CT yang digunakan di situ ya. CT yang digunakan adalah 200/5 ya di gambar awal ya. Nah, 200/5. 2000/5 ya, sorry. Jadi perbandingannya 40. I full load pada sisi tegangan tinggi ya. Jadi dia tidak berulang primer atau sekunder. Tegangan tinggi itu adalah arusnya dibagi tadi juga ya 0,8 jadi sekitar 313 ya, dibulatkan jadi 300 saja ya karena mendekati 300 ya, karena tidak mungkin kan kita mau buat nanti perbandingan yang terlalu kecil, jadinya perbandingannya kita pakai perbandingan bulat. Jadi arus keluaran daripada CT-nya nanti 200/5 semuanya, ini 300/5 jadi 60 perbandingannya. Ya, kita di contoh ini diinginkan 5 ampere nanti ya keluarannya secara dasar. Ya. Jadi perbandingan 400 supaya menghasilkan 5. Jadi kan kita ingin 5 keluaran CT nanti ini 5, ini juga 5 ya. Jadi ini dibagi 400 ya. Sementara yang di bawah dibagi 60 ya. Kemudian langkah berikutnya ketika menghitung arus sekundernya, berapa sih arus di sekunder daripada CT ini ya, CT. Ya, kalau tadi kan sudah kita hitung, ini kan harus di tegangan tinggi, tegangan rendah, trafo daya. Ini di trafo arus di CT, current transformer. Di sekundernya, ya, sekundernya tentunya harus di primer kita bagi dengan perbandingan rasio CT itu, ya, jadinya. Yang tadi jadi ini kita bagi 0,8 ini untuk mencari perbandingan berapa, jadi kita pakai ya. Nah, sekarang kita pakai I di CT dengan arus awalnya 1.506. Kita bagi dengan perbandingan ini. Ya, menghasilkan 3,77 ampere. Nah, kita pasang di sisi sekunder CT di sisi tegangan rendahnya ya. Nanti sekunder sisi tegangan rendahnya 251/60 ya 4 ini. Nah, meskipun kita pakai perbandingan tadi yang menghasilkan 5 yang sama 2.000/5, 3.000/5, tapi ternyata kan hasil di keluaran sekunder dari CT itu berbeda. Ini di CT di sisi yang dipasang pada trafo di sisi tegangan rendah. Nah, ini juga keluaran dari CT pada CT yang dipasang di sisi tegangan tinggi, ya ada high voltage ini. Ya, ini jadi selisihnya. Kalau dipakai relay diferensial pada ini, ya, karena trafo kita itu, balik di sini tidak ada bulatan. Kalau di sini bulatan, ya, buat lagi satu, ya, trafo begini, ya. Nah, ini sekarang CT-nya berbeda ya. Di tegangan rendah dia perbandingan 400. Tegangan rendah perbandingan 60. Jadi kalau secara dia di sini di sisi tegangan ini yang banyak jadinya ya karena banyak perbandingannya. Ya, gitu.
Kita hubungkan begini dia. Paralel semua ini. Ini yang relenya. Nah, ternyata itu yang masuk ke sini. Di sini ini 3,7. 3,7 ya. Ya. Yang di sini ya. Ya, tunggu supaya kita lihat juga dengan menggunakan apa ya? Anunya, kalau kita pakai apa itu? Polaritasnya ya. Jadi polaritas ya. Pakai warna hitam. Sini kita bulatkan polaritasnya. Saya tidak ya. Ya. Ini juga ada polaritas di sini. Ya. Nah, supaya jelas ini menggambarkannya ya, ada kita polaritas. Di sini juga ada DDF bisa di sini atau dipasang dia terbalik tidak apa-apa. Yang penting penandaannya dia. Ya. Kalau di sini masuk kita ambil dulu ya. Di sini keluar. Ya. Ini 20 berapa tadi 11 kV. Ya, di sini 69. Ya. Jadi posisi kalau kita namakan ini trafo step up karena dia naikkan tegangan 11 ke 69 karena arahnya ke arah 69 kV. Ya. Nah, kalau ada harus begini kita buat begini apanya polaritasnya maka kita balik dia ya. Kalau ini masuk maka yang di sekundernya itu adalah keluar ya, keluar. Ini masuk ini keluar. Nah, sehingga arusnya ke sini sebesar ini. Ya. 3,66 di sini. Nah, ini juga setelah ini masuk di sini keluar. Ya. Ya. Keluarnya berapa sekitar sebanyak ini. Ya. Sehingga ada lihat kalau di hukum Kirchhoff arus di rangkaian ini akan di sini 3,77 naik ke atas di sini adalah 4,18. Tentu ada selisih jadinya ya. Di mana selisih masuk nanti di sini ya? Karena di sini 4,8 ini ini 4,8 mau kemana dia? Kalau mau terus ke sini hanya di sini seolah-olah ini adalah sumber arus yang besarnya 3,7. Jadi selisihnya sekitar berapa? 0,4 ya 0,4 lewat di sini di relay ini ya, jadi 0,4 ampere. Jadi ada selisih itu tidak diinginkan karena itu sudah selisihnya sudah dianggap besar. Nah itu terus selama padahal di trafo ini tidak ada masalah, tidak ada gangguan. Ya. Oke, ini selisihnya. Kita lanjut lagi ke slide yang kedua ya. 3. Gambar ketiga. Saya masukkan lagi ini ya. Nah, ini ada selanjutnya dilihat jadinya. Dari awal sudah ditentukan apa tahapan-tahapan awal, tapi semakin lanjut semakin kita teliti terus dia arahnya besar arusnya itu ya. Hitung arus relay. Di relay itu berapa arusnya? Mulai lagi hitung. IR relay di low voltage di sisi trafo yang tegangan rendah ini tadi 3,77 ya. Ya, tapi dia hubungannya itu adalah hubungan apa di situ? Ya. Jadi kita haruskan dengan akar 3-nya. Karena di sisi sekunder tadi kan di situ trafo dayanya adalah hubungan delta. Ya, hubungan delta sehingga arusnya
Ya, arus di fasa dengan arus di lain itu bagaimana? Ya, kita harus kalikan dia dengan akar 3 supaya sebanding dengan IR di sisi tegangan tingginya. Ya, ini di tegangan rendah kan tadi Y-nya, trafonya delta, trafo daya ini ya. Kalau CT saya bilang CT ya, kalau trafo saya jadi itu trafo daya. Itu. Nah, di sini CT-nya itu current transformation-nya itu kita hubungkan secara delta kalau di sisi sini CT-nya ya. Di sini Y ya. Ya, jadi hasilnya itu kita menselaraskan dia antara ini sisi R di tegangan tinggi, IR arus relay di tegangan rendah dan di sisi tegangan tinggi dari trafo. Nah, di sini dia kali akar 3. Nah, sehingga 6,9 dengan 4,18. Nah, ya. Dilihat lagi hubungannya ini ya. Nah, kemudian dihitung rasio arus relay. Berapa sih relaynya dari yang tinggi dibagi yang rendah? Ya, selisihnya itu 1,56. Ya. Jadi di tegangan tinggi trafo itu keluaran sekunder relaynya itu CT-nya, keluaran CT-nya ya bukan keluaran relay adalah 4,18 terhadap nilai 6,52 itu 1,5 lebih ya jadinya 1,5 lebih. Nah, sehingga untuk jenis relay ini relay di beberapa buku terbitan internasional dipakai CA, ya, jenis CA. Tabnya relay ini mau di tab berapa? Jadi ada tappingnya ya. Ya ini di restrainnya ya, penguatnya ini, menghadangnya. Ini tadi arusnya yang di sisi tegangan rendah 6,52 ampere. Sementara di sini 4,18. Karena tidak berimbang ya. Kalau bagusnya kan sama-sama ya. Jadi dipilihlah tab di sini di relay itu tab mana yang mau dipakai untuk menselaraskan ya. Kayak kita di kemarin belajar di ada tab relay jadinya ya tabnya. Nah, ada beberapa untuk relay CA, kode CA ini ada tab 55 sama jadinya 5,5, 5,5, 5 ini semua tabnya sama satu ya 5. Nah, yang dipakai antara berapa nih karena dia perbandingannya 1,56 bagi pakai di sini bisa 1,46 atau 1,60 ya 1,60. Ya, dipilihnya bagaimana yang mendekati nih yang ada di pasaran tentunya kan relay itu sudah dibuat begitu ya awal sudah dibuat tidak dipesan khusus untuk ini ya untuk sistem saya yang begini sudah di perbandingannya sudah step by step tinggal di tab ya di mana mau digunakan dipakai antara 1,46 atau 1,6 ya dekatnya ini kan tentunya lebih dekat ke 1,6 ya karena tinggal 0,04 ya kalau di sini kurangnya banyak kurangnya 0,1 ya jadinya ya. Ya sementara ini kan hanya 0,04 ya pilih tab relay dengan rasio sesuai dengan rasio arus relay pada 5 ini langkah kelima dalam hal ini dipakai relay yang 6,52 per 4,18 1,6 sama di sini saja ya 1,6 yang di sini. Nah, sehingga tabnya ini tuh bagaimana nanti di dalam relay itu ya. Nah, hubungan kalau relaynya di relay itu hubungan di dalamnya begini jadinya ya.
Nah, ini relay elektromagnetik. Ya. Ya, sudah tidak dipakai relay-relay begini, tapi secara dasar kita harus memperhatikan sama rangkaian-rangkaian listrik kita ya, di mana posisi-posisi itu. Nah, kalau dilihat di sini ini posisi 7 itu mana gambar 7 ini dia. Nah, di sisi masukan dari CT yang di tegangan rendah. Ya, tegangan yang lebih rendah ya. Bukan tegangan rendah ya. Sisi yang lebih rendah. Kalau tegangan rendah kan kita kan 380 volt dengan 220 volt. Masuk di sini yang masuk ke sini. Ya, ini 7. Kemudian yang ini 9. Mana 9 ini? Ya. 9 yang sisi lainnya yang masuk. Kumparan ini ya, belitan ini 7 di sini. Nah, di 8 ini yang di setting 5, di mana 5 di sini. Ini terbagi nanti. Nah, ini juga kan ketemunya di sini ya. Ini 5. Nah, inilah belitan operasinya yang ini, yang ke atas. Ya, nah, saya warna yang lain. Ya, ini belitan ini dia di sini. Itu. Nah, sementara yang lainnya yang ini ya, yang dari sisi tegangan rendah di sini. Tadi di sini. Dari sisi tegangan tingginya di sini. Di sini tempatkan dia. Ya. Dari sini ambil ke sini, sini, balik lagi ya ke sini. Ya. Ya, ada itu berbentuk begini. Namun di relay sekarang yang relay digital, tinggal dia membandingkan saja berapa nilai ini, berapa ini. Jika ini sama dengan ini, maka mana sini ya. Ya, lebih sederhana sekarang. Tapi langkah-langkah begini harus kita pahami. Ya. Oke. Ya, selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya ya. Saya upload lagi gitu ya. Nah, dia udah sekarang keempat ya. Nah, ini lagi dicek dia kesesuaiannya dia nanti. Bagaimana sesuai tidak nanti hasil keluaran dengan hasil keluaran dari CT yang di sisi trafo primer dan di sisi trafo yang di sisi tegangan rendah dan di sisi tegangan yang lebih tinggi. Nah, sehingga dicari ya. Nanti ada yang bisa baca ini ya. Karena ini langkah-langkahnya yang mau mengambil ada adik mau mengambil judul tugas akhir tentang trafo diferensial relay diferensial ya pada transformer ya. Ini yang kita cari semua hitung-hitungannya ya. Kalau adik-adik dapat, kalau di PLN PKL di sana ada trafonya, trafo sekarang PLN sudah trafonya besar, lebih besar lagi dari tadi contohnya ini. Tadi 30 MVA saja ya. Trafo di PLN sudah ada 60 MVA. Nah, ada 60 MVA di berapa adik-adik? Di APDP APDP itu ya yang dulu sekarang jadi unit pengaturan UP3B ya kalau tidak salah yang di Jalan Kestra Raya ya di Ampenan itu gardu induk di situ. Trafonya besar jadi dan relay diferensial itulah yang pengamanan utamanya dia. Oke.
Nah, ini hitung-hitungannya bagaimana? Dia tidak cocok, tidak berapa ketidakcocokannya, berapa persen, ya, nggak dihitung semua, Dedek. Nah, karena kita kuliah daring ini susah untuk saya menjelaskannya bagaimana dasar-dasarnya. Tapi begitu kalau tidak ada apa tidak mendekati besar arus jam di situ, maka harus dicari sedemikian supaya diferensial itu sedemikian rupa sehingga selisihnya kecil jadinya. Ya, adapun kalau selisih itu kita yang kemarin yang bilang itu ada diferensial palsu, ya, yang palsu. Ya, munculnya tidak disengaja, tapi muncul secara alami, ya muncul dan itu biasa tiba-tiba, sesaat saja, ya, diferensial palsu kemarin itu. Ya. Oke, nah, sehingga dicarilah di sini. Selanjutnya saja saya perlihatkan lagi di slide berikutnya. Ya. Ini gambar 4, gambar 5. Gambar 5-nya bagaimana? Ya. Ya, gambar 5 nih. Nah, ini gambarnya dari CT. Dari CT utama ternyata tidak. Dari CT utama ini ternyata juga belum bisa ya. Setelah dilakukan ada sini 6,52, di sini ternyata 4 masih 4,33 ini ya. Belum, terpaksa ditambah lagi belitan-belitan tambahan jadinya. Ya. Supaya tetap menselaraskan semua. Ya. Ini kan dari sisi tadi yang 6,52 ampere, sisi tegangan rendah trafo itu ya. Sebelum masuk ke relay dia, sebelum masuk ke sini, relay ini lagi dipakai lagi belitan ini. Ya, diturunkan lagi dia dengan sini 133 belitan per 200 jadinya. Ya, sini. Nah, sehingga dia turun jadi 4,34. Nah, sudah hampir sama tadi dengan yang gimana? Yang sebelumnya jadinya ya. Jadi coba di sini. Alat presenter. Iya. Ini yang nampak mana? Ya, ini. Ya. Tadi ya, ini tadi 6,52, usahakan dekat dengan 4,1. Jadi salah satu sisinya. Ya, jadi dijadikan ini 6,52 jadi mendekati, jadi tadi yang gambar itu 4,33 sudah mendekati 4,14 ini. Ya. Jadi gambar berapa tadi yang terakhir ini ya 5. Ya. Nah ini. Ya, sudah mendekati ini 4 tadinya kan di sini di sisi yang tegangan rendah itu ya 4,18 jadinya ya. Ini. Dengan ini tadi di sisi tegangan tegangan yang lainnya ya terbalik-balik ya 4, darinya dari 6,52 diturunkan lagi menjadi 4,34, sudah mendekati dengan 4,18 yang di sisi tegangan tingginya. Oke, supaya tuntas di sini muncul lagi di slide 6. Ya. Ya, sini.
Nah ini lagi diganti lagi, bukan lagi itu, tapi tadi sekarang lagi 652, dicari lagi bagaimana dihubungkan trafo ini, dibuat tabnya supaya nggak ke relay itu tetap dipertahankan sama dengan sisi tegangan tingginya 4. Jadi di sini diturunkan lagi dengan perbandingan rasio CT-nya, ya sini turun lagi jadi 4,17. Ini sudah mendekati dengan satu tadi 4,18, ya tinggal 0,01. Nah setelah dihitung-hitung ternyata ini sudah selisihnya sudah setara begitu jadinya ya, bersesuaian, meskipun tidak bisa kita bilangkan sama ya, karena beda, sehingga itulah dipilih tidak apa-apa ya, beda sedikit, beda selisih itu. Nah yang terakhir apa dia ya? Ke 5, sorry, ke 6. Oh ini ke 6 ya, terbalik ya, ke 7. Ya, ini kalau kita belajar di daringnya, kalau kita belajar konvensional dulu, saya suruh adik-adik untuk menggambar pengawatannya di papan tulis atau di bukunya, di kertasnya masing-masing. Ya, yang di papan tulis, yang di kertasnya masing-masing, kertasnya masing-masing kerja. Sehingga terlatih jadi adik-adik ya. Kemudian wajib adik-adik diproteksi menggunakan pensil yang warna 4 warna, apa pulpen yang 4 warna itu. Nah, itu terakhir di sini kan melihat nanti berapa sih selisihnya ya, persamaan-persamaannya dengan, sehingga di persamaan itu nanti hasilnya hanya bedanya sedikit ya, jumlah buletin yang digunakan dibagi keseluruhan buletin CT menghasilkan nilai-nilai yang mendekati, sehingga paslah digunakan rasio CT itu berapa ya, harus gangguan 3, pada saat gangguan 3 fase bagaimana nanti ya. Enggak, itu harus gangguan 3 fase kan terbesar, jadi dilihat juga enggak didapatkan nilai performa CT yang digunakan, yang tadi dipilih performanya berapa, sesuai tidak yang diharapkan. Wanginya seperti performa yang kembali kita pada mata pembahasan kita CT ya, kita melihat performanya secara rumus itu kan, untuk mendapatkan performa dengan menggunakan metode rumus ya, yang VS itu sama dengan I kali set total, VS itu sama dengan 4,44 kali apa ya, terusnya kali frekuensi kali A kali ini kali fluxnya ya, sehingga didapat bagaimana ya, didapatkan apakah dia dalam keadaan CT ini dalam keadaan jenuh bekerja dengan beroperasi pada kondisi jenuh ya. Kalau tidak berarti dia masih performanya bagus, kinerjanya bagus. Kinerja bagus berarti di primer itu dia akan transformasi ke sekunder sesuai dengan perbandingannya ya. Kalau performanya tidak bagus, I di primer itu akan menghasilkan I di sekunder yang tidak bersesuaian lagi dengan itu primer. Oke, akhirnya. Itu sudah ada ya. 7. Terakhir adalah 8 jadinya ya kita. Ada tidak berani.
Ya, ini terakhir di 8 ini dia hanya memunculkan jadinya apa-apa yang digunakan. Nah, oke. Karena kita loncat-loncat saja adik-adik ya, jadi adik-adik yang apa, yang mau ingin mendalam di sini ya lebih membaca lebih mendalam ya. Nah, pokok kita di relay diferensial ini kita melihat pertama itu apa fungsinya, ya peralatan apa yang diproteksi, kemudian bagaimana hubungan CT itu dengan relaynya sendiri pada apa, pada bus bar ya. Pada bus bar ya, kenapa begitu? Karena bus bar bisa ada masuk 1, keluarnya 2, 3, ada bisa masuk ini. Bagaimana hubungan CT untuk membentuk relay diferensial pada untuk mengamankan bus bar tersebut ya, yang beda masuk dan keluarnya. Nah, kemudian di sini di trafo ini ya, bagaimana hubungannya jika trafo itu tegangan, sisi tegangan rendah dengan tegangan yang sisi tegangan tinggi. Jadi berapa perbandingan CT? Bagaimana membentuk memilih perbandingan CT-nya ya. Nah, dasarnya bahwa harus yang masuk di relay itu ya dari sisi CT sekundernya CT itu harus sama dari sini dengan sini, sehingga lewat ya tidak masuk di relay. Maksudnya gambarnya bagaimana ya. Ya, ini relay operasi ya. Kalau kita mau buatin secara ini rangkaian di sini ya. Misalkan dia masuk di sini sama ya, arus yang masuk sini sama dengan ke sini ya. Sehingga tidak ada naik ke atas atau dari atas turun ke bawah ya. Itu saja. Jangan sampai di sini masuk ya. Jangan sampai ada terpantau arus yang besar di sini. Itu kan jadi selisih jadinya ya. Tak selisih. Jangan sampai dia selisih. Nah, kalau kita panjangan CT-nya begini, CT-nya kan di sini. Hasil sekunder CT ini harus mengalir ke sini. Saya ganti warnanya. Mengalir ke sini dari keluaran dari CT itu ke sini, dia mutar ke sini saja ya, dalam keadaan normal ya. Nah, dia berputar begini saja. Jadi tidak ada yang turun ke sini atau naik ke sini. Ya. Nah. Kalau dia turun ke situ berarti ada gangguan di peralatan yang kita proteksi. Ya. Dalam hal ini trafo kemarin. Masalah ya. Ya kita buat di sini ya supaya berimbang dengan CT-nya. Ya. Memang CT-nya di sini masuk, di sini peralatan proteksi ya, di sini. Oke, itu. Jadi logikanya sederhana saja, Dede, ya. Di sini semua diproteksi kita itu logikanya itulah, sehingga diproteksi itu dibilang seni, ya. Sains dan seni. Ada sainsnya, ada seninya. Ya. Sehingga Dede, kalau ada yang kerja di PLN, orang proteksi juga biasanya ada orang dari jurusan lain, dari jurusan konsentrasi ya, maksudnya konsentrasi elektronika, karena dia melihat di sisi itunya saja. Nah, kalau anak STL kan melihat dari sistem keseluruhannya, mulai dari core system ya, sistemnya, tidak melihat di relaynya saja ya. Kalau di relaynya saja kan kayak elektronika aja, peralatan elektronika berapa masuk berapa keluar itu saya, oh masuk berapa kamu punya masukan, berapa keluarannya, oh relay akan bekerja begini. Tapi tidak melihat di sisi luarnya, jadinya sisi sistemnya. Ya, sisi sistem kita itu kan yang di sini jadinya sistem kita ya. Ya, kalau ini kan relay, alat untuk pengamanannya. Ya. Oke, adik-adik.
Ya, ada yang mau ditanyakan? Sekarang 15 ada yang masuk ya. Di absennya saya belum lihat dulu ya di sianya itu berapa Dek? Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, di SIA sini 22 orang ya. Yang pagi, yang sore. Ya. Halo, siapa yang mau bicara? Yang sore, saya mana tadi? Sore ada 6 orang, 22 tambah 6, ya, 28. Ya. Oke. Kalau ada apa? Ikut kuliah sebentar saja tidak tuntas, minta izin jadinya ya, jangan hadir gitu. Nah, atau tidak bisa masuk di apa di daring ini. Ya, izin itu diperkenalkan diizinkan jangan diizinkannya ya, apalagi kita kuliah tambahan saat ini. Oke. 15 orang ya. Di sini Abdul Karim, Ahmad Torik, Fadli Eko, Indra, Muhammad Junaidi ya. Junaidi yang mau seminar proposal besok ya. Ya, Muhammad Junaidi ini. Oh, kalau Muhammad Junaidi Idris atau siapa? Ya Pak, oke. Oke. Ya. Ya, silakan adik-adik yang 2017 jadinya Junaidi. Oh, Muhammad Imran Junaidi. Lalu Muhammad Junaidi Idris ya. Oke. Ya, sudah di angkatan 2017 ya adik-adik. Kan. Cepat STL bisa cepat kok. Bisa ya. Nah, banyak. Oke. Yang lain bagaimana adik-adik sudah proposal apa? Nah, tapi oke, enggak apa-apa yang saya lihat judulnya apa? Lalu Muhammad Junaidi Idris ini tentang apa? Tentang ke energi ya, jadi energi baru terbarukan. Nah, ada kemarin yang sudah hubungi sama saya, siapa? Salda ya, dengan siapa lagi? Tri di Nafisa. Tri Nafisa siapa? Betul Tri Nafisa ya. Saya ingatnya Tri saja. Kemudian satu siapa lagi? Enggak masuk di sini. Oh ya, Samsul Rizky ya. Rizky. Itu kan ada pakai etap ya, mau pakai etap ya. Sudah pernah pakai sebelumnya ya? Ya. Ya, Pak Dede, iya Pak, oke, sambil belajar, oke, terima bisa. Kakak tingkatnya belajar sama kakak tingkatnya ya, tidak ada yang apa, terutama yang bimbingan saya itu banyak yang pakai etap ya, etap. Nah, tapi ketiga ini adik-adik masih menggunakan etap pada apa? Pada untuk aliran daya jadinya ya. Oh ini juga hubung singkat. Oke.
Oke, tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Ada? Ya. Adik-adik usahakan di semester ini bisa proposal. Adik-adik setelah apa? Pratugas akhir